Pison itu kan rata-rata bertelur setahun sekali, kemudian merak juga musiman juga bertelurnya. Dia akan bertelur merak itu ketika jantan full ekor mas. Jadi full ekor nanti dia akan mekar dan menggoda betina, kemudian kawin dan bertelur gitu mas. American Silky itu dia akan indah, paling indahnya itu ketika usia 4-5 bulanan. Itu ketika remajaan, ayamnya itu istilahnya masih gadis ya mas ya, jadi belum kawin gitu. Nah itu masih bagus-bagusnya. Kalau udah jadi indukan, dia pasti ada fase bulunya pada rontok. Menurut kami itu wajar mas, karena untuk jadi indukan memang kadang seperti itu. Kalau biar awet ya itu dipisah-pisah pakai kandang galvanis. Jenengan pulang dulu. Yang paling laris tuh ini, yang golden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Darmawan, owner dari Istana Ayam Hias. Alamat kami di Seraten, Mulyodadi, Bambang Lipuro, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau di map Istana Ayam Hias. Untuk Istana Ayam Hias sendiri, kami fokus menjual berbagai jenis unggas hias, baik ayam maupun bebek hias. Untuk ayam sendiri, kami ada budidaya ayam hias American Silky. Kemudian ada berbagai jenis ayam pison. Ada ringneck pison, golden pison, Vienna pison, Lady MS pison, Kalis pison, dan berbagai jenis ayam hias pison lainnya. Kemudian juga kami ada budidaya dari menjual dari bebek, baik bebek Mandarin, bebek Caroline, kemudian juga ada koldak atau bebek yang putih dan imut. Selain itu ada juga ayam yang menjadi kebanggaan nasional Indonesia, yaitu ayam hias lokal. Kami menyediakan ayam hutan hijau, kemudian juga ada juga ayam hias cemani. Selain itu ada juga berbagai ayam hias seperti Kosamo, ayam hias Brahma, dan juga KT Cabu Blacktail. Nah, selain itu ada primadona yang mungkin disukai para penghobi unggas hias, yaitu burung merak India. Yang kami jual di sini adalah merak India yang mana legal untuk dipelihara, baik merak biru, merak putih, merak belorok, merak ungu, dan jenis-jenis macam lainnya dari burung merak India. Kalau untuk usaha sendiri, kami sudah berjalan kurang lebih 2 tahunan gitu. Jadi kalau untuk ceritanya, pada tahun 2021 itu saya sempat diajak temen. Awalnya itu cuma iseng aja mas, jual-jualin ayam. Jadi kami bikin suatu YouTube channel, kemudian sosial media lainnya seperti Instagram dan TikTok dan Facebook ya. Nah, di situ kami punya konsep ini ayam hias itu kita jual, tetapi ke masyarakat yang belum tahu itu apa ayam hias. Jadi kami jelaskan perawatan dan lain-lain. Itu awalnya diajak teman mas. Setelah berjalan YouTube setahun, 2022, jadi waktu itu saya selesai skripsi dari UIN. Nah, itu tiba-tiba YouTube-nya diambil alih teman saya, dan saya ditinggal secara sepihak tanpa alasan yang bagus gitu ya. Jadi alasannya suatu saat nanti kalau bareng itu takutnya ada masalah, dan akhirnya diambil YouTube dia, diambil sendiri. Akhirnya 2022 ini saya baru mulai fokus untuk bangun branding Istana Ayam Hias mas. Jadi sebenarnya kisahnya itu diajak teman, kemudian ditinggal teman, dan akhirnya saya jalan sendiri tanpa modal. Jadi modal yang saya miliki waktu itu hanya relasi yang saya punya mas. Jadi kami mempunyai beberapa kenalan dengan para senior-senior dalam bidang budidaya unggas hias, baik itu ada yang budidaya ayam merak. Jadi kami datang, kami izin untuk ngevideo ayamnya dan untuk menjualkan ayam-ayamnya. Jadi melalui sosial media yang bernama Istana Ayam Hias, kami buat tahun 2022. Dan alhamdulillah pada tahun 2023 tuh di Instagram langsung naik mas, ada yang FYP sampai 1 juta penonton. Nah dari situlah mulai banyak orderan mas. Sebenarnya setelah beberapa minggu bikin Istana Ayam Hias tuh ada orderan langsung dari Mini Zoo. Nggak tahu ya, rezeki udah gitu ya. Padahal akun baru banget gitu mas, dan itu pun kami belum ada kandang waktu itu. Dan dari situ tak kumpulin uangnya bikin kandang tahun 2023. Kemudian sampai Idul Fitri saya bikin kandang agak luas. Nah dari situlah saya untuk saat ini sedang juga budidaya ayam hias dari hasil menjualkan
ayam-ayam dari para peternak mas gitu kisahnya. Kalau filosofi istana ayam hias itu mas, jadi kan setelah ditinggalkan teman saya itu nggak punya kandang mas, waktu itu cuma ditinggalin kandang berupa kandang dari bambu dan streaming, tetapi nggak punya sosial media. Akhirnya bikin nama apa ya yang mudah diingat, awalnya itu ayam hias Bantul Yogyakarta Bifam gitu, tapi kok kayaknya ribet. Akhirnya ya saya punya cita-cita suatu saat nanti tuh bikin kandang tuh yang bagus mas, jadi kayak menggunakan besi, pakai kawat yang bagus gitu. Nah makanya bikin istana ayam hias. Jadi ini sebuah cita-cita yang semoga suatu saat nanti terwujud, yaitu memiliki kandang yang bagus dan luas dan koleksinya lengkap gitu mas. Kalau untuk yang kami perjualbelikan semuanya legal mas. Jadi untuk merak kami itu ternaknya merak India yang mana nggak dilindungi oleh negara. Kemudian untuk ayam hutan kami juga ternaknya ayam hutan hijau yang nggak dilindungi, juga ada komunitasnya juga mas untuk ayam hutan hijau. Kalau di sini untuk merak sendiri kami ada merak biru dan merak ungu dan ada merak putih ya mas. Kalau ada permintaan dari luar minta merak bloro, minta yang lainnya juga kami menyediakan gitu. Kalau untuk bison yang di sini ada golden bison, yellow bison, Indian bison, Halus bison dan jenis ayam bison lainnya mas. Kalau untuk perlakuan merak dengan ayam, ini kalau semisal ayam bison itu sebenarnya untuk perlakuan makanan tuh 11-12 mas. Hanya perbedaan terdapat pada kandang. Kalau ayam bison kan kandang cukup 1,5 meter kali dengan 2 meter panjangnya dan tinggi 2 meter. Kalau untuk merak sendiri, kita minimal kandang harus buat lebar 3 meter, kemudian panjang 3 meter dan tinggi 2,5 sampai 3 meter. Itu untuk sepasang. Jadi perbedaan terletak pada kandang. Kalau untuk lebih luas lagi, misal kandang merak 4x4 itu juga bagus. Kalau untuk perlakuan makanan, kami semua makanan sama mas. Makanan utamanya yaitu dari POR, pakai POR AD2 atau A594, dan juga minumnya kami kasih probiotik. Dan beberapa hari jika kami kasih sayuran, bisa sawi putih kami cacah-cacah maupun dikasih buah pepaya, dan mendukung proteinnya tuh bisa ulat maggot, ulat hongkong maupun ulat Jerman mas. Biasanya kami pakainya maggot mas. Kalau untuk budidaya itu susah-susah gampang mas ya, karena sebenarnya tuh perawatan tuh mudah, yang lamanya tuh menunggunya. Jadi bison itu kan rata-rata bertelur setahun sekali, kemudian merak juga musiman juga bertelurnya. Dia akan bertelur merak itu ketika penjantan full ekor mas. Jadi full ekor nanti dia akan mekar dan menggoda betina, kemudian kawin dan bertelur gitu mas. Kalau untuk makanan sih simpel banget ya, karena di pakan ternak sekarang sudah tersedia, apalagi di dekat rumah juga banyak penjual pakan ternak, ada berbagai macam lah makanan di situ. Kalau kami sendiri mas untuk perawatan itu pertama makanan itu POR itu biasa aja, dan kami ada spesial tambahan tuh di minumnya kami kasih probiotik mas, kasih jamu. Jadi jamunya tuh ada komposisinya berbagai macam, ada jahe, kemudian daun pepaya, ada pohon ini buah pace itu mas, dan lain-lain itu mas. Kalau kegagalan itu pernah mas, ya tiba-tiba ada yang pilek mati gitu. Kalau ayam bison tuh kadang tuh ada yang selot gitu ya. Nah itu biasanya di perubahan cuaca antara panas langsung ke hujan. Kadang kan cuaca nggak nentu ya, kadang panas banget tiba-tiba hujan. Nah itu yang bikin dia sakit. Itu kalau kayak gitu kami biasanya tak untuk karantina dan kami spet probiotik itu. Nah kalau dia pilek kami spet sekitar sekitar suntik, botol suntikan itu 30 ml kalau nggak salah, itu 2 kali, itu 2 hari itu sembuh mas biasanya gitu. Biasanya kalau sakitnya itu kalau untuk ayam bison dia perubahan cuaca yang begitu ekstrim yang bikin matanya bengkak atau sakit senot gitu mas biasanya. Kalau pengiriman kami itu alhamdulillah saat ini udah sampai ke berbagai pulau mas. Ada sampai di Sulawesi, paling jauh pernah sampai ke Luwu, ke Medan, ke Aceh gitu mas. Kalau lokal-lokal gitu sering itu dari Jakarta, Jawa Baratan, Jawa Timur gitu mas, itu sering. Kalau orderan kami lebih sering keluar kota dan luar pulau mas. Kalau yang jika teman-teman mau budidaya itu yang paling penting diperhatikan tuh teman-teman tuh
emang cinta sama ayamnya, jadi emang suka sama ayamnya. Jadi jangan sampai orientasinya udah cuan dan bisnis, karena ini kan menyangkut dunia hobi ya. Kalau dunia hobi itu ya, kalau bertelur itu bonus, kalau belum bertelur ya dinikmati keindahannya. Yang kedua itu, yang terpenting itu adalah kandang mas. Jadi sebelum beli itu siapkan kandang dulu yang nyaman untuk ayamnya, yaitu kandangnya bisa semi terbuka maupun tertutup untuk ayam hias. Kalau pisan dan merak bisa semi terbuka ya. Kemudian kasih tempat bertengger gitu. Jadi yang paling penting itu, jangan sampai teman-teman mau pelihara ayam pisan tapi mau kandang terbuka gitu. Itu kan nanti ketika dilepaskan bisa terbang. Nah bisa jadi juga ayam pisan itu memang sih ada yang jinak, tetapi biasanya yang terjadi itu ya terbang kalau nggak terbiasa dengan kandang yang terbuka gitu. Kalau untuk segi harga itu bervariasi gitu. Kalau untuk pisel paling ekonomis, kami mulai dari ringneck pisel mas, kami bandrol usia dewasa itu kisaran 1,5 juta per pasang. Kemudian untuk anakan sekitar 500.000 itu 2-3 ekor. Nah untuk harga kalau untuk pisan lainnya ada golden pisan itu kisaran 4 jutaan sampai 5 jutaan, itu yang remaja dan sudah mulai mutasi. Kalau yang dewasa kisaran 6 juta sampai 7 juta mas pasangnya. Dan itu harga itu fluktuatif gitu. Jadi itu dalam artian itu harga yang kami patok dan nanti teman-teman bisa dinego sesuai dengan kondisi ayamnya masing-masing. Apalagi untuk ayam hutan hijau mas. Untuk ayam hutan hijau itu kami bervariatif untuk harganya. Usia dewasa sendiri kami bandrol mulai dari 2 juta sepasang hingga ada yang 10 juta sepasang. Itu terletak pada kualitas ayamnya. Jadi ketika ayam hutan hijau itu dia liar, harganya ekonomis. Ketika dia semakin jinak dan semakin gacor serta jenggernya tegap itu ganteng, maka harganya bisa fantastis gitu. Karena untuk menciptakan ayam hutan hijau dengan kualitas juga membutuhkan waktu yang cukup lama mas gitu. Kalau untuk merak sendiri itu biasanya yang paling dicari merak biru mas. Kalau merak biru usia 1 bulanan kami jual itu 2 ekor kisaran 5 juta mas. Kalau udah ketahuan jantan betina itu di usia 2 bulanan kami bandrol 5,5 sampai 6 juta. Dan untuk usia dewasa kami bandrol 25 jutaan mas, itu yang sudah full ekor dan siap untuk bertelur. Itu yang biru. Kalau yang jenis putih lebih mahal sedikit, apalagi yang ungu maupun yang blorok gitu mas. Kalau untuk ayam pisan itu bertelur setahun sekali mas, kecuali ringneck pisan. Kalau ringneck pisan itu dia kurang lebih hampir kayak ayam biasa. Jadi kalau ringneck itu bertelur dia tuh bisa sampai puluhan butir. Jadi dia ngelur bisa sampai 20 butir, nanti dia berhenti lagi sekitar 2 bulanan. Nah nanti bisa bertelur lagi gitu mas. Nah kalau untuk ayam pisan sendiri dia bertelur itu biasanya di akhir-akhir tahun seperti ini. Ini sudah ada mulai yang bertelur, ini musim, ini bulan akhir-akhir tahun ya mas ya. Itu untuk sepasang biasanya kisaran belasan hingga 20-an butir mas. Nah kadang juga bisa lebih dari itu. Dan kadang juga ayam pisan itu bisa jadi juga nggak bertelur ketika memasuki musimnya mas, karena ya itu faktor R itu mas, rezeki kadang beda-beda gitu. Kadang usia remaja pun usia 10 bulanan di tempat kami udah ada yang bertelur untuk betinanya, tetapi kadang jantannya belum siap untuk kawin karena belum keluarnya. Kalau untuk ayam jas American Silky sendiri mas, ini kan ayam yang lucu, dia bulunya lebat dan sumbernya bulu di kakinya juga lebat. Kalau untuk budidayanya tuh mudah mas, gampang, yaitu karena nggak butuh kandang yang luas, cukup 1x1 meter itu sudah cukup untuk sepasang indukan. Nah yang penting itu untuk ayam jas American Silky kandangnya full tertutup. Nah kalau kami sendiri dengan sistem umbaran, yaitu dengan alas pasir mas. Nah kalau malam hari itu yang di depan itu kami tutup pakai paranet mas. Jadi untuk American Silky itu kalau malam hari jangan sampai kedinginan kena angin malam, itu kurang bagus buat kesehatannya mas. Jadi kami pernah waktu itu ada kisaran remajaan siap untuk jadi indukan mas. Sebelum jadi indukan tuh kami nggak kasih paranet di depannya itu. Nah kejadian ayamnya pilek semua untuk sembinya. Alhamdulillah kami sepet untuk probiotik, kami ini suntik di sepet ya, diloloh pakai probiotik cair, itu 2-3 hari sembuh dan sekarang udah jadi indukan gitu. Jadi pengalamannya seperti itu untuk American Silky. Kalau perawatan bulu American Silky itu
dia akan indah, paling indahnya itu ketika usia 4-5 bulanan. Itu ketika remajaan, ayamnya itu istilahnya masih gadis ya Mas ya, jadi belum kawin gitu. Nah itu masih bagus-bagusnya. Kalau udah jadi indukan, dia pasti ada fase bulunya pada rontok. Menurut kami itu wajar Mas, karena untuk jadi indukan memang kadang seperti itu. Kalau biar awet ya itu dipisah-pisah pakai kandang galvanis. Kalau budidaya itu gampang Mas, jadi American Silky itu seperti ayam biasa. Jadi nurnya seperti ayam biasa. Jadi itu ketika sudah usia 7 bulanan dia akan kawin dan bertelur. Ketika nelur itu Mas, nelurnya terus gitu sampai puluhan butir. Kami menetaskan puluhan butir. Tetapi untuk American Silky sendiri itu ada yang namanya kualitas Mas. Jadi ayam satu dengan yang lainnya itu berbeda. Jadi untuk American Silky sendiri itu ada warna putih ya. Kemudian juga kami sekarang fokus warna pen karena masih jarang yang budidaya, yaitu perpaduan antara warna putih dengan total hitam. Jadi kalau yang berkualitas itu nanti di kepalanya tengkoraknya dia akan jendol Mas. Kalau jendol nantinya ketika sudah dewasa jambinya itu akan lebat daripada ayam American Silky yang tengkoraknya nggak jendol. Jadi kualitas di situ. Nah kadang itu kesulitan kami itu ketika waktu penetasan Mas, ketika yang jendol-jendol itu ada memang lebih sulit untuk menetasnya karena mungkin kepalanya jendol gitu ya. Jadi kadang tuh embrio itu mati di dalam gitu ya. Ya itu makanya untuk kualitas itu American Silky itu dari misalnya 10 butir telur itu mungkin yang berkualitas itu 3 butir gitu, 3 ekor yang netas gitu. Yang lain kualitas standar gitu. Jadi untuk American Silky itu mungkin ada yang jual murah banget, ada yang jual mahal, itu kan kualitasnya Mas. Yang American Silky ini mirip dengan ayam kapas, jadi jangan salah untuk membedakannya itu harus teliti. Jangan sampai kita beli American Silky tetapi sudah silangan dengan ayam kapas, atau lebih parahnya American Silky kita dapatnya ayam kapas gitu. Kalau ciri-ciri ayam yang American Silky yang berkualitas yang bagus itu, pertama itu kita bicara masalah orisinilnya dulu Mas ya. Kalau dari orisinilnya ayam biasa American Silky yang ori itu dia memiliki jengger kacang Mas atau walnut. Jadi bukan jenggernya milah maupun jenggernya mawar, bukan. Nah, yang kedua dari bulunya itu dia tubuhnya lebih bulat Mas, dan bulunya tuh tipis-tipis kayak bulu kucing, bukan bulu perpaduan dengan bulu-bulu ayam biasa itu. Nah, itu beda. Kemudian juga posturnya itu bulat, jadi semakin bulat semakin bagus. Nah kalau yang berkualitas itu pasti jambunya yang lebat Mas, kadang tuh menutupi sampai ke matanya gitu. Kemudian sindar atau bulu di kakinya tuh meluhin untung jari-jari. American Silky itu memiliki 5 jari ya Mas. Nah, jadi jarinya ada 5 dan kulitnya itu berwarna hitam Mas kalau American Silky. Paruhnya juga hitam yang bagus seperti itu. Dan untuk jenggirnya juga jenggir yang gelap, bukan yang merah mentera yang itu kurang bagus. Kalau pakan tuh sama. Pakan kami American Silky pakai pakan kering ya Mas. Jadi pakai AD2 atau enggak A594 campur dengan DR, kemudian air minum probiotik. Sudah gitu aja. Nah, bagi teman-teman, bagi bapak-bapak semuanya yang ingin terjun dalam budidaya unggas hias, baik ayam pison, ayam hias American Silky, merak maupun bebek hias, bisa hubungi kami Istana Ayam Hias. Kami ada sosial medianya, YouTube-nya Istana Ayam Hias, kemudian ke TikTok juga Istana Ayam Hias, Instagram Istana Ayam Hias, Facebook juga Istana Ayam Hias atau Facebook pribadi saya Arif Darmawan gitu. Nah, kalau untuk kontak WA-nya bisa hubungi di 0819 03 666 865. Nah, nanti teman-teman kalau mau transaksi bisa saja langsung telepon, bisa langsung video call sebelum transaksi, atau juga mau untuk desain kandang kami nanti kirimkan link videonya di YouTube. Jadi kami sudah bahas untuk cara budidayanya di YouTube Istana Ayam Hias juga. Itu ada berbagai jenis videonya, baik desain kandang, cara kasih makan, kemudian budidayanya, dan jenis-jenisnya teman-teman. Bagi teman-teman yang pengen budidaya, saran kami tetap semangat dalam budidaya. Kalau ada kesulitan-kesulitan jangan langsung menyerah, tetap berusaha untuk budidaya, terutama melestarikan ayam-ayam lokal di Indonesia, agar nanti
anak cucu kelak tetap dapat menikmati keindahan atau eksotis yang ada di Indonesia, teman.